Shalom. Renungan kali ini berjudul Tataran Supernatural oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita akan mempelajari hasil-hasil baptisan dalam Roh Kudus yang diinginkan Allah dalam kehidupan setiap orang percaya. Hasil ketiga pengalaman dibaptis dalam Roh Kudus tertulis dalam kata-kata Ibrani 6 ayat 4 dan 5 yang berbicara mengenai orang-orang percaya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Kata-kata ini mengindikasikan bahwa mereka itu yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia atau kuasa-kuasa dunia yang akan datang. Baptisan dalam Roh Kudus memberi orang percaya kesempatan mengecap kuasa-kuasa supernatural yang dimiliki sepenuhnya dunia yang akan datang. Untuk alasan ini, Paulus menggambarkan meterai Roh Kudus sebagai jaminan warisan kita. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Efesus 1 ayat 13-14. Terjemahan alternatif untuk jaminan adalah uang panjar, bahasa Yunani yang diambil dari bahasa Ibrani, arrabon. Ini kata yang menarik dengan sedikit variasi dalam 4 bahasa yang berbeda, Ibrani, Yunani, Arab, dan Swahili. Tuhan memberi kita melalui Roh Kudus uang panjar, kuasa dan kemuliaan surgawi, mengecap dunia yang akan datang. Uang panjar ini memisahkan kita sebagai milik tebusannya, tidak untuk diberikan kepada pembeli lain. Jaminannya juga bahwa pada waktu yang sudah ditentukan, ia akan kembali dengan sisa pembayarannya dan membawa kita ke rumahnya untuk bersamanya selama-lamanya. Itu kenapa Paulus menyebutnya Roh Kudus itu adalah jaminan bagian warisan kita sampai memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Ilustrasi indah lainnya, apa yang kita terima melalui baptisan dalam Roh Kudus, ada dalam cerita kesembuhan Naaman, orang Syria penderita kusta, dicatat dalam 2 Raja-Raja 5. Akibat mujizat kesembuhannya, Naaman datang untuk mengakui bahwa Tuhan Yehova, Allah Israel, adalah satu-satunya Allah yang benar. Ia tahu bahwa ia akan segera kembali ke negeri kafir yang tidak suci dan bergabung dalam upacara-upacara pemujaan berhala di kuil kafir. Dengan pikiran ini, Naaman memiliki satu permintaan khusus sebelum meninggalkan negeri Israel. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarkanlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." 2 Raja-Raja 5 ayat 17. Kenapa Naaman ingin membawa pulang tanah dari negeri Israel? Ia menyadari kekudusan Tuhan dan kontras dengan kenajisan negeri dan bangsanya. Ia bertekad karenanya tidak akan pernah lagi mempersembahkan dari tanah najis. Kekudusan Tuhan menuntut Naaman berdiri dan menyembahnya hanya dengan tanah dari negeri Tuhan sendiri. Karena Naaman tidak bisa tetap tinggal di Israel secara permanen, ia bertekad membawa pulang dengannya tanah sebanyak muatan sepasang bagal dari Israel dan membuat di sana dari tanah itu tempat penyembahan khususnya. Demikian pula dengan orang percaya yang dibaptis Roh. Ia mendapat pengertian baru dari kata-kata Yesus, Allah itu roh
Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Orang percaya seperti itu tidak bisa lagi dipuaskan dengan hanya bentuk-bentuk dan upacara-upacara penyembahan buatan manusia. Ia sudah pernah di tanah surgawi. Ia sudah mengecap kemuliaan dan kekudusan Allah. Ia sudah membawa sebagian dari tanah suci dengannya. Tidak masalah di mana ia berada. Ia sekarang menyembah bukan di tanah yang najis, tetapi di tanah suci. Ia menyembah dalam Roh Kudus dan dalam kebenaran. Apa yang benar dalam penyembahan orang percaya yang dipenuhi roh sama dengan setiap aspek lain dari pengalamannya. Melalui baptisan dalam roh, ia telah masuk ke dalam kehidupan supernatural baru. Yang supernatural sudah menjadi natural. Jika kita mempelajari perjanjian baru dengan pikiran terbuka, kita terdorong mengakui bahwa seluruh kehidupan dan pengalaman orang-orang Kristen mula-mula dipenuhi dengan supernatural. Pengalaman-pengalaman supernatural bukan sesuatu kebetulan, melainkan bagian integral kehidupan Kristen mereka. Berdoa mereka supernatural, khotbah mereka supernatural. Mereka secara supernatural dipimpin, secara supernatural mendapat kuasa, secara supernatural dilindungi. Jika supernatural dihilangkan dari kitab Kisah Para Rasul, maka sisanya tinggal tulisan yang tidak ada arti. Sejak turunnya Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 2, mustahil menemukan satu pasal di mana supernatural tidak memiliki peran esensial. Dalam catatan pelayanan Paulus di Efesus, kita menemukan ekspresi yang paling memprovokasi pikiran. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kisah Para Rasul 19 ayat 11. Pikirkan implikasi frasa mujizat-mujizat yang luar biasa. Dalam bahasa Yunani bisa diterjemahkan mujizat-mujizat yang tidak terjadi setiap hari. Mujizat-mujizat kejadian setiap hari dalam gereja mula-mula biasanya tidak mengakibatkan kejutan khusus. Namun mujizat-mujizat yang terjadi di Efesus melalui pelayanan Paulus sedemikian rupa, bahkan gereja mula-mula menganggapnya berharga untuk khusus dicatat. Dalam berapa banyak gereja hari ini kita menemukan kejadian agar bisa menggunakan frasa mujizat-mujizat yang terjadi setiap hari. Dalam berapa banyak gereja hari ini mujizat-mujizat terjadi sama sekali, apalagi setiap hari. Sebenarnya di mana kita tidak melihat dan mengalami supernatural, kita tidak memiliki hak untuk berbicara mengenai kekristenan perjanjian baru. Dua hal ini, supernatural dan kekristenan perjanjian baru, terjalin tak terpisahkan. Tanpa supernatural, kita kemungkinan memiliki doktrin perjanjian baru, namun doktrin kosong, bukan pengalaman. Doktrin seperti itu dipisah dari pengalaman supernatural, mirip yang digambarkan oleh Paulus. Hukum tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. 2 Korintus 3 ayat 6. Hanya Roh Kudus yang bisa memberi hidup kepada hukum tertulis doktrin perjanjian baru dan membuat doktrin itu menjadi cara hidup supernatural pribadi yang hidup bagi setiap orang percaya. Satu tujuan utama baptisan dalam Roh Kudus adalah untuk melakukan hanya ini. Tujuan keempat baptisan dalam Roh Kudus mengenai kehidupan dua orang percaya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roma 8 ayat 26-27.
Paulus menyebut satu kelemahan umum semua orang percaya dalam kondisi alamiah mereka di luar Roh Kudus. Didefinisikan oleh Paulus dengan kata-kata, "Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa." Kelemahan ini tidak mengetahui bagaimana harus berdoa sesuai kehendak Allah. Satu-satunya kita bisa datang untuk minta pertolongan dalam kelemahan ini adalah Roh Kudus. Karena Paulus berkata, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh sendiri berdoa untuk kita. Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roma 8 ayat 26-27. Paulus di sini berbicara mengenai Roh sebagai satu pribadi yang mendiami orang percaya dan yang menjadikan orang percaya bejana atau saluran yang melaluinya ia berdoa sebagai perantara atau memanjatkan permohonan mewakili orang percaya tersebut. Ini jenis doa yang jauh lebih tinggi di atas tingkat pengertian dan kemampuan alamiah orang percaya. Dengan doa seperti ini, orang percaya tidak bergantung pada perasaan atau pengertiannya. Ia menyerahkan tubuhnya kepada Roh Kudus sebagai bait di mana Roh sendiri yang melakukan doa, dan ia menyerahkan anggota-anggota tubuhnya sebagai instrumen yang dikendalikan Roh untuk tujuan perantara supernatural. Mengenai doa, Perjanjian Baru membuat standar yang orang percaya tidak pernah bisa capai dengan kekuatan atau pengertian alamiahnya sendiri. Dengan cara ini, Allah dengan sengaja menutup orang percaya dalam satu tempat di mana ia harus berada di bawah standar ilahi atau bergantung pada asistensi supernatural Roh di dalam dirinya. Sebagai contoh, Paulus berkata, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam Roh. Efesus 6 ayat 18. Dan lagi, tetaplah berdoa, janganlah padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 19. Tidak ada orang dengan kekuatan atau pengertiannya sendiri tanpa bantuan bisa memenuhi perintah-perintah ini. Tidak ada orang bisa berdoa setiap waktu atau tetap berdoa. Namun yang mustahil dalam alam natural dimungkinkan oleh hadirat supernatural Roh Kudus yang mendiami setiap orang. Untuk alasan ini, Paulus berhati-hati menekankan ketergantungan orang percaya pada Roh Kudus. Ia berkata, berdoalah setiap waktu di dalam Roh, dan lagi, tetaplah berdoa, jangan padamkan roh. Roh Kudus yang mendiami orang percaya dalam Perjanjian Baru dapat disamakan dengan api yang secara supernatural dinyalakan di mezbah tabernakel dalam Perjanjian Lama. Mengenai api ini, Tuhan mentahbiskan, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Imamat 6 ayat 13. Ketetapan atau ordonansi Perjanjian Baru tergantung dalam kata-kata Paulus, tetaplah berdoa, jangan padamkan roh, di mana orang yang dibaptis roh menyerahkan sepenuhnya kendali kepada roh di dalamnya dan tidak ceroboh atau dengan kedagingan memadamkan api roh di dalam bait tubuh orang percaya tersebut agar terbakar api doa dan penyembahan supernatural yang tidak pernah padam siang dan malam. Sedikit orang menyadari potensi tak terbatas doa Roh Kudus di dalam bait seorang percaya yang menyerahkan tubuhnya, dipenuhi dan berserah kepada Roh Kudus. Ketika kita sampai pada akhir kekuatan dan pengertian alamiah kita, Roh Kudus mengambil alih panca indera kita dan memimpin doa dan penyembahannya sendiri melalui kita. Ini gambaran yang diberikan mengenai mempelai Kristus dalam Kidung Agung. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Kidung Agung 5 ayat 2.
Mempelai mungkin tertidur. Ia mungkin lelah secara fisikal dan mental. Namun di dalam dirinya yang paling terdalam, di sana tinggal satu yang tidak pernah tidur, Roh Kudus sendiri. Walaupun mengalami jam-jam kegelapan, hatinya terbakar di atas mezbah api yang tidak pernah padam, api penyembahan dan kehidupan doa Roh Kudus di dalam dirinya. Tujuan kelima baptisan dalam Roh Kudus adalah Roh bisa menjadi penuntun kita dan penasihat sehubungan dengan kitab suci. Kristus menjanjikan ini kepada murid-muridnya dalam 2 nas dalam Injil Yohanes. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Selama pelayanannya di bumi, Yesus mengajar banyak murid-muridnya mengenai kematian dan kebangkitannya yang mereka tidak mengerti atau ingat. Namun Yesus meyakinkan mereka setelah Roh Kudus datang mendiami mereka, Ia akan menjadi penasehat atau pengajar pribadi mereka dan memampukan mereka mengingat dan mengerti dengan benar semua yang Yesus ajarkan selama pelayanannya di bumi. Bukan saja Roh Kudus membatasi dirinya hanya pada menginterpretasi pengajaran-pengajaran Yesus ketika di bumi. Ia akan memimpin murid-murid ke dalam pengertian penuh seluruh pewahyuan Allah kepada manusia. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Yohanes 16 ayat 13. Di sini, frasa seluruh kebenaran bisa diinterpretasi dengan referensi kepada kata-kata Yesus. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Yesus menjanjikan murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan memimpin mereka ke dalam pengertian yang benar seluruh pewahyuan Allah kepada manusia melalui kitab suci. Ini termasuk kitab suci Perjanjian Lama, pengajaran Yesus selama pelayanannya di bumi, dan juga pewahyuan kebenaran yang diberikan kepada gereja setelah Pentakosta melalui Paulus dan rasul-rasul lainnya. Roh Kudus diberikan kepada gereja untuk menjadi pemberi wahyu, penterjemah, dan pengajar seluruh pedoman pewahyuan ilahi dalam kitab suci. Penggenapan janji Kristus yang Roh Kudus akan interpretasikan bagi murid-murid secara dramatis diilustrasikan dalam peristiwa hari Pentakosta. Begitu Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid, mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Petrus menjelaskan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kisah Para Rasul 2 ayat 16-17. Tanpa keraguan, Petrus mengutip dan menginterpretasi nubuat mengenai hari-hari terakhir dalam pasal 2 kitab Yoel. Dalam khotbah selanjutnya, hampir setengah dari apa yang Petrus katakan dikutip langsung dari kitab suci Perjanjian Lama. Pengajaran kitab suci ini diaplikasikan dengan cara jelas dan tegas pada peristiwa kematian dan kebangkitan dan pencurahan Roh Kudus. Sulit membayangkan kontras lebih besar antara eksposisi kitab suci Perjanjian Baru yang diberikan di sini oleh Petrus dan kekurang pengertian mengenai kitab suci yang sama ditunjukkan oleh Petrus dan semua murid-murid yang lain selama pelayanan Yesus di bumi sampai hari Pentakosta. Tampaknya
Perubahan total dalam pengertian murid-murid mengenai kitab suci bukan proses lambat bertahap, melainkan terjadi secara instan dengan datangnya Roh Kudus. Begitu Roh Kudus datang mendiami mereka, pengertian mereka mengenai kitab suci secara supernatural dicerahkan dan diiluminasi. Keraguan dan kebingungan mereka sebelumnya langsung digantikan dengan pengertian dan aplikasi tegas yang jelas. Transformasi dramatis yang sama ini berlanjut menjadi perbedaan tanda orang-orang yang dipenuhi Roh sejak hari Pentakosta hingga sekarang. Sebagai contoh, Saulus dari Tarsus dilatih dalam pengetahuan kitab suci Perjanjian Lama oleh Gamaliel, guru paling terkenal pada zamannya. Namun dalam tahun-tahun awalnya, ia tidak memiliki terang atau pengertian mengenai aplikasinya. Hanya setelah Ananias di Damaskus meletakkan kedua tangannya atas Saulus dan berdoa, ia dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga selaput gugur dari matanya dan ia bisa mengerti dan mengaplikasikan kitab suci. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Kisah Para Rasul 9 ayat 20. Perhatikan kata langsung. Tidak ada pergulatan, lambat, bertahap untuk memperoleh pengertian, melainkan pencerahan instan. Saat Roh Kudus masuk, ia menyoroti sinar baru pada kitab suci yang Saulus sudah bertahun-tahun sebelumnya, tapi tidak pernah tahu bagaimana mengaplikasikannya atau menginterpretasikannya. Apa yang Roh Kudus lakukan pada Petrus dan Saulus dan pada orang-orang Kristen Perjanjian Baru masih ingin dan bisa ia lakukan bagi semua orang Kristen hari ini. Namun setiap orang percaya harus menerima secara pribadi penuntun, pengajar, dan ekspositor yang akan tinggal di dalam dirinya melalui baptisan dalam Roh Kudus. Amin.